Halo, selamat datang kembali di channel Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas perkembangan dari kripto ya, dan bagaimana pergerakan Bitcoin dan bagaimana juga FTX. Bagaimana harapan untuk hidupnya begitu. Dan beberapa hal yang akan kita bahas ya. Nah, pertama kita lihat dulu kondisi market ya. Tampak di dalam 24 jam ini tampak seolah hijau begitu ya, tampak naik. Memang tapi harus tetap waspada juga karena Bitcoin belum masuk ke harga aman nih, masih dalam proses perjuangan. Cuman kemarin terjadi sampai jatuh ke 15.000 sekian ya. Dan saya ucapkan selamat yang sudah serok walau dengan kondisi uang yang sedikit sekalipun begitu. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling bagus sebenarnya Matic ya. Matic agak terjadi lonjakan yang cukup besar. Dan begitu juga dengan Solana. Solana juga sebenarnya walaupun 23% belum kembali ke harga normalnya. Nah, itulah untuk kondisi market. Kalau Matic ini dengan kenaikan 17%, dia sudah bisa dibilang lumayan ya, karena dia hampir rebound begitu, hampir mengejar resistennya. Berbeda kalau kita berbicara Solana ya. Solana itu masih jauh dalam untuk kembali ke resistennya. Dan Solana ini sangat sama ya nasibnya dengan FTX. Seperti kita lihat ya, FTX juga walau terjadi kenaikan sekarang ini 26%, tetapi dia masih jauh ke harga dasarnya sebelum kejadian kasus dia begitu. Sementara untuk FTX memang sangat terpuruk ya. Nasib dia sedang dalam terombang-ambing begitu. Apalagi sekarang sudah ada ya berita tentang FTX dari pemerintahnya Amerika Serikat. US Justice Department and SEC are investigating the FTX crisis. Nah, kalau udah turun tangan nih ke hakiman Amerika dan SEC apalagi ya, udah pusing nih sebentar lagi FTX nih, bakal jadi drama berkepanjangan nih. Jadi bagi Anda yang memiliki FTT, mungkin suatu hal yang akan meletihkan begitu. Sama halnya dengan Luna begitu. Ini drama mungkin bisa butuh waktu 10 tahun untuk kita bisa berharap menuju ATH-nya. Jadi bagi Anda yang masih belum rela untuk menjual FTT Anda, ya mungkin ada baiknya Anda jual begitu. Tapi ini hanya saran saja, ini hanya pandangan saya saja begitu ya. Kembali kepada Anda untuk keputusan itu. Karena kalau sudah turun namanya pemerintah Amerika untuk menginvestigasi krisisnya FTX, ya sudah capek sebenarnya ya. Dan begitu juga kalau kita lihat dari BlockFi, BlockFi juga sedang menghentikan penarikan dananya ke FTX gitu, atau maksud saya bunganya begitu. Jadi tujuannya untuk memprotek kliennya, untuk memprotek mereka-mereka yang menggunakan staking begitu ya, untuk mendapatkan bunga melalui BlockFi ini. Takutnya nanti kalau hasilnya dikirim ke FTX atau FTX bangkrut dan lari lagi gitu ya. Jadi si BlockFi ini dengan baik sebenarnya menyatakan itu kepada masyarakat begitu dengan mempostingnya dan bahkan menyematkannya begitu, bahwa ini adalah berita penting dari BlockFi juga. Seperti itulah kondisinya FTX ya. Dan kita lihat juga postingan-postingan FTX juga ya tampak seolah-olah masih defense ya, masih bertahan begitu atas pembelaan dirinya begitu ya. Dan memang sempat kita dengar juga ada tawaran bantuan dari Justin Sun, dan di sini si Sam meretweet tweetannya Justin Sun yang berkata bahwa dia berdiri di belakang semua yang memegang token Tron katanya. Jadi di sini termasuk di FTX ya. Jadi dia seolah-olah ingin membantu membernya FTX yang memegang koin-koin yang telah ditulis oleh Justin Sun. Dan dia juga mengatakan bersama-sama dengan FTX untuk menempuh sebuah solusi yang terbaik begitu. Jadi ada win-win solution lah dari Justin Sun. Masih ada harapan seolah-olah gitu dari SBF ya. Cuman ya kita nggak tahu. Kalau menurut saya sih udah agak darurat sebenarnya kalau kita lihat dari berita. Tadi sebenarnya saya baca berita tentang FTX itu sangat banyak sekali sebenarnya. Udah terlalu sulit gitu. Jadi FAT-nya udah terlalu tinggi begitu. Sehingga udah agak sulit lah. Dan kalau kita lihat juga dari grafiknya juga, waduh, tidak ada harapan lagi. Dimana kalau kita lihat juga Bitcoin juga sangat terpuruk sebenarnya. Dan dia belum ada tanda-tanda harga yang akan terjadi kenaikan juga. Dia memang sempat terjadi kenaikan sampai ke 18 ribuan ya.
Namun dia turun lagi dan dia sekarang berada di bawah resisten lagi yang kemarin saya bilang adalah support terakhir intinya Bitcoin itu adalah support toleransi sebenarnya. Sebenarnya kalau support yang terakhir itu ada di 18 ribuan ya, 18.600 begitu. Ini adalah support toleransi ya. Ini menurut analisa saya dan teknikal saya nih. Ini mungkin tidak ada di pelajaran ilmu lain begitu ya. Ini adalah support toleransi saya ambil dari 2 tahun yang lalu begitu. Dan ini juga belum ada tanda-tanda penembusan dan tampaknya sebenarnya Bitcoin masih meragukan begitu ya. Kemungkinan juga masih bisa akan turun lagi ke 15.000 begitu ataupun ke 16.000. Saya bukan menakut-nakutin ya, tapi ini menurut saya seperti itu. Karena dia belum ada lagi tanda-tanda untuk menembus support toleransi ini begitu. Dan memang kalau untuk Bitcoin, support psikologisnya yang terbaik adalah ketika dia dapat menuju ke 20.000 begitu. Nah, ketika Bitcoin itu berada di 20 ribuan, nah itu sebenarnya Bitcoin dalam kondisi aman. Namun kalau sudah di bawah 20.000 seperti sekarang ini, apalagi di bawah support ini merupakan harga masih sangat berbahaya sebenarnya. Jadi masih ada kesempatan untuk serok ya, walau Anda merasa ketinggalan di harga 17.000 sudah terlalu tinggi, masih mungkin ada terjadi penurunan. Mungkin bagi orang-orang yang ingin serok bisa pasang lagi atau entry order pending di harga 16 ribuan begitu ya. Jadi belum tampak kelihatan hal yang positif untuk Bitcoin. Jadi otomatis semua kripto juga belum ada tanda-tanda yang baik sebenarnya. Walau kita lihat sebenarnya harga kripto secara keseluruhan memang tampak hijau-hijau begini ya. Ini sebenarnya belum harga recovery sebenarnya ini. Masih di bawah harga sebelum terjadi krisis FTX sebenarnya. Namun kejatuhan ini sebenarnya bukan hanya pengaruh dari FTX ya, karena kita lihat kemarin juga ada berita dari Amerika Serikat, yaitu tentang CPI, Consumer Price Index ya. Dan ini berlangsung pada pukul 8.30 kemarin. Dan terjadi kenaikan inflasi 7,7% untuk CPI-nya Amerika Serikat begitu. Dan ini tentu saja membuat hal yang buruk juga pada keseluruhan mata uang ya. Khususnya untuk Amerika juga ya terjadi inflasi begitu. Sehingga membuat inflasi Amerika ya tentu bertambah ya. Dan hal ini sangat berdampak juga pada market, bukan hanya pada kripto, segala hal ya, tentunya di indeks juga, di saham juga begitu. Nah, kalau kita lihat di sini kemarin ya jam 8.30, nah dimulai di sekitar di sini. Pada saat dia tertahan di harga support toleransi yang saya bilang tadi, kemudian berita itu muncul di pukul 8.30 antara di sini nih. Antara tiga hal ini nih. Nah, sempat ketahan sebenarnya Bitcoin di sini ya. Nah, di sini sebenarnya hampir terjadi pantulan untuk Bitcoin. Ini time frame 1 jam ya. Jadi ketika itu keluarlah beritanya tentang CPI Amerika. Nah, kemudian terjadi minus 7,7%. Dan kemudian terjadilah anjlok. Ditambah lagi isu dari FTX krisis ya. Akhirnya terjadilah anjlok Bitcoin hingga sampai ke 15.000. Kemudian terjadilah pantulan ya. Karena kenapa terjadi pantulan? Karena orang merasa itu sudah deep. Karena banyak yang bilang harga 15.000 adalah harga psikologi terendahnya Bitcoin. Sehingga banyak orang masuk ke situ untuk serok gitu ya. Seperti yang saya bilang kemarin juga, memang waktunya untuk serok ini adalah waktu pertama untuk serok. Dan saya berbicara di harga di sini ya, untuk harga serok pertama gitu ya, untuk melakukan DCA, dollar cost averaging, untuk pertama kalinya ini adalah waktu yang tepat saya bilang kemarin. Nah, kemudian terjadi penurunan. Nah, ini waktunya masuk kita ke manajemen money-nya, kita serok lagi begitu. Seperti itulah yang harus kita lakukan untuk investasi ya. Nah, kemudian terjadi pantulan karena ada efek psikologis DCA itu ya, untuk berharap mendapatkan harga termurah begitu. Sehingga mungkin juga beberapa paus juga melakukan hal yang sama begitu hingga terjadi kenaikan. Kemudian sekarang terjadi penurunan lagi dan kembali lagi di bawah area garis support toleransi ini. Sehingga kemungkinan besar akan masih terjadi penurunan begitu. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam juga sangat meragukan ya. Di time frame 4 jam juga terlihat sudah ada dead cross. Ini tanda-tanda juga Bitcoin akan melanjutkan penurunannya begitu. Sehingga ini juga agak menyeramkan ya. Kalau time frame 4 jam berarti kita berbicara tentang 4 jam ke depan setelahnya begitu. Kemungkinan akan terjadi penurunan lagi. Dilihat dari psikologi dead cross ini. Karena MA cross, dead cross-nya sudah terbentuk begitu ya.
begitulah kondisi market ya. Jadi ketika nanti Bitcoin ini turun, mungkin yang lain juga pasti akan merah lagi, semua ini begitu. Cuman ya justru itu adalah sebuah kesempatan ya. Mungkin bagi Anda para trading mungkin bisa melakukan short, tapi kembali kepada keputusan Anda ya, disclaimer on. Walaupun ini nanti saya bilang mungkin terjadi penurunan, belum tentu juga begitu ya. Karena bisa aja muncul nanti berita apa lagi kan, yang mungkin mempengaruhi lagi harga Bitcoin dan harga-harga keuangan lainnya begitu, saham, forex dan lain-lain. Kita kembali kepada FTX ya. FTX memang sudah tampak tidak bisa diharapkan lagi ya. Tadi saya cari-cari nih FTX ya. Yang kemarin saya bilang di video yang lalu juga FTX berada sempat di ranking 2, kemudian turun ke 3, ke 4 begitu ya. Sekarang sudah anjlok ya, jatuh ke ranking 84 tadi saya lihat FTX-nya. Jadi penurunan peringkatnya, rankingnya dia sangat jatuh sekali gitu. Bahkan masih lebih tinggi Indodax ya. Indodax masih lebih tinggi daripada FTX saat ini begitu. Di ranking 85 malah. Tadi saya lihat 84, sekarang turun lagi ke 85 FTX ini. Nah, jadi menurut Anda apakah itu masih bisa ada harapan? Kalau saya pribadi sih tampaknya tidak ada harapan lagi untuk FTX begitu. Mungkin dia tetap berdiri, tapi dia hanyalah exchanger biasa untuk saat ini begitu. Memang dia memiliki kelebihan ya dengan exchanger tercepat di dunia begitu, bahkan mengalahkan Binance. Tapi dari segi volume dia sekarang sudah anjlok sekali, dan beberapa membernya pasti sudah sangat trauma sekali, dan beberapa sedang dananya sedang freeze di sana begitu ya. Dan itu membuat hal yang sulit bagi FTX untuk bangkit kembali. Dan apalagi kalau dia memang benar-benar bersalah, kemungkinan besar dia bisa dipenjara begitu ya, kena undang-undang atas penipuan investasi atau investasi bodong kalau istilah di Indonesia. Jadi ini sangat rentan sekali kondisi FTX, dan Binance juga sudah meragukan itu, mungkin maka batal mengakuisisi FTX.com begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini ya, bahwa kondisi kripto ini walau tampak hijau-hijau, Anda harus masih tetap waspada ya. Dan ini masih mungkin terjadi penurunan. Saya bukan menakut-nakutin ya, menurut analisa saya, boleh percaya boleh tidak, dan saya sarankan juga Anda boleh menganalisanya secara pribadi. Dior ya, silakan riset mandiri, dan disclaimer on juga ya. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga ini dapat bermanfaat untuk Anda. Di akhir kata saya ucapkan salam profit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna